语言爬满了甲骨。 Ini adalah pukulan terberat yang Si Hao perdagangkan dengan tinjunya sejak dia muncul di dunia. Retakan bahkan muncul di tulang jarinya. Di sisi lain, tinju besar muda Immortal Palace mengendur. Mereka juga rusak parah. Darahnya membawa sinar perak. Itu agak aneh, dan itu memiliki kekuatan yang agak istimewa dan menakutkan. Cahaya perak muncul dari waktu ke waktu dalam darahnya. Esensi spiritual yang padat menyelimuti udara seperti kabut abadi, dan fluktuasi yang dilepaskannya membuat orang lain menggigil tak terkendali. Apa ini? Semua orang menjadi kaget. Rumor mengatakan bahwa orang-orang Istana Abadi memiliki darah abadi di dalam diri mereka. Warisan ini sangat kuno dan melampaui dunia ini. Itu berisi misteri umur panjang dan keberuntungan alami keabadian. Darahku tidak mudah tumpah, kata pewaris Istana Abadi. Dia berdiri dalam kehampaan, dikelilingi oleh simbol-simbol yang menyala-nyala. Darah menetes ke bawah, melepaskan cahaya keperakan ke udara. Itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia yang melepaskan aura kehidupan yang abadi. Kemudian, itu melampaui belenggu ruang, menutup jarak dalam sekejap untuk meretas Si Hao. Darah esensi perak yang membentuk bentuk kehidupan humanoid ini memiliki jenis fluktuasi energi khusus untuk keberadaannya. Kerangka dan pembuluh darahnya semuanya terbentuk dari simbol, membuatnya sangat kuat. Tekan dan bunuh, teriak salah satu pemuda hebat Immortal Palace. Ini adalah kekuatan garis keturunannya, darah abadi, yang dibicarakan semua orang. Cahaya keperakan membawa jejak pola emas yang menyala-nyala dan kuat. Si Hao segera mendukung jalan surgawinya untuk melemahkan serangan simbol ini. Sebuah domain dibentuk di sini. Suara ganas terdengar di udara. Seluruh tubuh keberadaan humanoid itu mulai terbakar dengan simbol, membuatnya tampak seolah-olah api abadi sedang berkobar. Aura surga yang meluap dilepaskan, dan itu menabrak lorong surgawi itu. Istirahat untukku, teriak salah satu pemuda hebat Immortal Palace. Dia dengan keras melemparkan tombak pertempuran kosong, dan seperti pelangi yang menembus 9 langit, itu menembus ke lorong surgawi. Serangan ini dimaksudkan untuk menghancurkan jalan surgawi Si Hao, dan kemudian menusuknya sampai mati. Ruang di sekitar mereka bergetar. Satu-satunya jalan surgawi Si Hao bersinar, mengunci ruang. Bahkan waktu seolah terhenti. Seolah-olah tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Penutup tungku bersinar, menjadi merah terang seperti darah. Phoenix sejati meraung, mengepakkan sayapnya saat tutupnya menghalangi tombak besar itu. Kedua individu itu terkunci dalam kemandekan sesaat. Semua orang menjadi tercengang. Bola cahaya di sekitar tubuh Si Hao terlalu cemerlang, dan kekuatan pertahanannya benar-benar konyol. Ketika dikombinasikan dengan penutup tungku itu sebenarnya bisa memblokir jenis serangan ini. Kita harus memahami bahwa darah ini bukanlah hal yang biasa. Ini adalah bentuk darah abadi. Ada legenda di dunia ini yang mengatakan bahwa darah rakyat Istana Abadi tidak bisa disentuh. Jika tidak, seseorang akan segera dibakar menjadi abu, atau kultivasi dan simbol mereka akan sepenuhnya musnah. Itu sangat tirani. Darahku tidak cukup murni. Saya masih perlu mengembangkannya lebih jauh. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi berkata dengan lembut. Meskipun demikian, dia masih merasa bahwa ini sudah cukup. Dia melepaskan cemoohan ringan. Sosok yang melepaskan kabut keperakan itu runtuh menjadi tetesan darah asli. Cahaya surgawi bersinar dengan gemilang. Simbol menutupi langit. Tetesan darah yang diwarnai dengan cahaya perak ini mengatur diri mereka sendiri di udara menjadi pola padat, menyegel Si Hao di dalamnya. Raja Abadi 9 segel. Dia berteriak. Cahaya perak kabur berputar-putar, dan beberapa pola emas juga dilepaskan. Energi Dao Abadi menyebar keluar, membuat semua orang terguncang. Pada saat ini, lupakan medan perang, bahkan kerumunan di kejauhan merasakan hawa dingin menjalar dari kepala mereka sampai ke kaki mereka. Ini adalah jenis kekuatan yang aneh, yang menyerupai pembukaan seluruh dunia. Itu akan menyegel semua orang di dalam. Ini adalah kandang yang tidak bisa dipecah. Dalam kehampaan,
setetes darah berhubungan dengan simbol. Cahaya keperakan dan pola emas meletus, menjadi sangat menyilaukan. Seolah-olah bola cahaya abadi yang menyala mengelilingi Si Hao. Tetesan darah ini berubah. Mereka menghasilkan sangkar yang nyata. Simbol bergegas ke langit. Bentuk ini menyerupai istana kuno. Semua orang menjadi ngeri. Mereka semua mundur selangkah, karena gelombang kekuatan misterius ini membuat mereka ketakutan. Mereka merasa bahwa jika mereka mendekat, jiwa mereka akan dilahap juga. Tangan besar pemuda Immortal Palace membentuk jejak untuk mengendalikan jebakan simbol ini. Itu sangat jelas dan cemerlang. Api abadi menyala dengan gemilang. Itu membentuk istana kuno. Ada seseorang dengan penglihatan tajam yang segera mengenali bahwa sangkar yang mirip dengan istana ini sangat mirip dengan istana perunggu legendaris. Seolah-olah istana perunggu sedang dibangun di sini. Jebakan istana abadi, metode yang mengerikan. Bahkan makhluk yang menyalakan api surgawi mereka menyipitkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka tidak mau memprovokasi jenis kekuatan ini. Raja Abadi Sembilan Segel, disinilah letak kedalaman dan kemisteriusannya. Itu benar-benar bisa membentuk istana kuno perunggu dan berubah menjadi sangkar, menyegel semua musuh di dalamnya. Pada akhirnya, mereka akan disempurnakan sampai mati, tubuh dan daun mereka tersebar. Kamu tidak buruk. Sayang sekali. Anak muda istana abadi berkata dengan lembut saat dia melihat istana perunggu yang dibangun dari simbol. Kurang omong kosong. Jika alam kultivasi kami sama, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kata Si Hao. Ketika kata-kata ini terdengar di telinga para penonton, itu terdengar sangat mendominasi. Raja Iblis muda ini benar-benar terlalu percaya diri, sebenarnya berani mengatakan ini. Pertarungan antara tingkat kultivasi yang sama, mungkin ada beberapa pewaris dari warisan kuno terpencil yang bisa bertarung setara denganku, tetapi kamu bukan salah satu dari mereka. Anak muda yang hebat dari Istana Abadi dengan tenang berbicara. Dia berdiri dalam kehampaan dan melihat ke bawah, berkata, kamu terlalu percaya diri. Dia yakin bahwa dia tidak tertandingi dalam bidang kultivasinya. Dia tidak percaya Si Hao menjadi lawan yang paling kuat. Tombak pertempuran kosong bergerak ke atas dan ke bawah, menghentikan tungkupil. Simbol darah perak sejati berkedip-kedip, membungkus Si Hao dan lorong surgawinya. Semua simbol terjalin bersama untuk membentuk istana perunggu, menyegel Si Hao di dalam dan melakukan penyempurnaan. Tangan pewaris istana abadi terus-menerus menghasilkan jejak magis yang kompleks. Mereka membentuk api dao bawaan lagi dan lagi untuk membakar istana perunggu ini. Dia akan memurnikan lawannya menjadi abu. Perlindungan terhadap 10.000 metode. Si Hao berkata dengan lembut. Dia duduk dan menggunakan satu-satunya jalan surgawi untuk melindungi tubuhnya. Selain itu, ia mengedarkan teks tulang, dengan catatan primordial sejati sebagai dasarnya. Dia saat ini sedang memikirkan cara untuk menyerap tetesan darah asli perak itu. Dia ingin merebut darah abadi yang legendaris. Semua orang tercengang. Raja Iblis muda itu benar-benar ceroboh. Dia jelas berada dalam situasi hidup dan mati, namun dia masih berpikir untuk mendapatkan darah asli pihak lain. Si Hao juga tahu bahwa alam kultivasi pihak lain lebih tinggi dari miliknya, dan bahwa kekuatan magisnya secara alami lebih besar. Sekarang pihak lain menggunakan ini untuk keuntungannya, itu menempatkannya dalam situasi yang agak tidak menguntungkan. Namun, dia pasti tidak akan mengakui kekalahan. Watak alaminya lebih keras kepala. Dia percaya diri dan gigih, menggunakan semua yang dia miliki untuk melawan serangan ini, bahkan sampai menyempurnakan darah abadi langka pihak lain. Apa? Dia menggunakan 9 segel Raja Abadi. Di pintu masuk ke alam rahasia, setelah semua orang mengetahui tentang ini, tidak ada orang yang tidak terkejut. Ini adalah salah satu teknik berharga terbesar Immortal Palace. Bahkan Master Sekte Tua pun terkejut. Mereka duduk dalam kehampaan, tubuh mereka tidak jelas dan kehitaman. Ekspresi mereka gelap dan suram. Mereka merasa sangat takut terhadap jenis kemampuan surgawi penyegelan kuno ini. Raja Iblis muda itu kemungkinan besar dalam bahaya besar. Akan sulit baginya untuk lolos dari bencana ini.
Seseorang menghela nafas dan berkata, setelah metode rahasia ini digunakan, itu bisa menekan banyak musuh besar di alam kultivasi yang sama, bahkan mungkin mampu menekan dan membunuh orang-orang dari alam kultivasi yang lebih tinggi, apalagi Raja Iblis Muda yang alam kultivasinya lebih rendah dari Istana Immortal. Waris. Di luar ranah rahasia, semua orang memperoleh informasi yang sangat mengejutkan ini. Kedua individu kemungkinan besar berimbang dalam pertempuran fisik, jadi sekarang, pemuda hebat Istana Abadi akhirnya mulai menindas lawannya melalui kekuatan magis. Apakah dia bisa bertahan? Semua orang berpikir sendiri. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala. Sejak awal sejarah, jumlah jenius surgawi yang berani melawan Istana Abadi dan akibatnya mati di bawah teknik berharga ini terlalu tinggi. Sulit untuk mengabaikan kenyataan ini. Saat ini, banyak orang merasa bahwa Si Hao tetap hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Mereka tidak memiliki harapan yang berlebihan padanya untuk kembali dan melukai pewaris Istana Abadi. Di kedalaman alam rahasia, suasananya tegang. Semua orang menyaksikan pertempuran ini dengan cermat. Dewa Iblis Besar khawatir, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menahan diri dan membantu Si Hao. Namun, pada akhirnya, dia masih menghentikan dirinya sendiri. Sosok penyihir itu anggun dan bergerak, lekuknya naik dan turun. Namun, ketika dia tenang, dia terlihat sangat murni seperti peri dari dunia abadi. Bulu matanya sangat panjang. Matanya yang jernih menatap ke medan perang saat dia bergumam pelan, sayang sekali. Orang ini cukup kuat, tapi sepertinya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bakat luar biasa lainnya semuanya tergerak juga. Mereka melihat betapa mengerikannya pewaris Istana Abadi. Setiap orang menjadi waspada, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Tubuh fisikmu cukup kuat, tetapi kekuatan dan simbol magismu biasa saja. Mari kita akhiri saja di sini. Membuka tanah warisan makhluk tertinggi adalah yang paling penting. Saya akan menangkap Anda terlebih dahulu dan kemudian menyelidiki dukungan Anda setelah saya kembali, kata pewaris Istana Abadi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah berbicara sampai titik ini, dia menunjuk keluar. Simbol mengalir seperti laut, dan sekarang benar-benar meledak keluar, membanjiri segalanya seolah-olah 10.000 gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan. Kecemerlangan yang mempesona membuat semua orang gemetar dalam hati. Semua simbol berkerumun bersama, bergabung menjadi Istana Perunggu, di dalam kehampaan untuk bersama-sama menekan Si Hao. Seolah-olah matahari mengembun, tetapi juga seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk melepaskan cahaya abadi. Ini sebenarnya adalah murid seseorang. Murid ini memancarkan sinar perak tak berujung yang membawa cahaya warna-warni kemasan. Mereka semua bergegas menuju Istana Perunggu itu. Api dao berkobar dengan ganas, membakar jebakan ini yang terbentuk dari simbol ke bawah. Pada saat itu, kekuatan membanjiri langit. Itu sangat menakutkan. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi gemetar tak terkendali, dan bahkan jiwa mereka gemetar. Mari kita akhiri di sini. Saya akan menempatkan Anda di Istana Penekan Iblis untuk saat ini, kata pewaris Istana Abadi. Pupil matanya mengintimidasi, dan simbol yang dilepaskan menjadi lebih banyak. Pada saat yang sama, sebuah istana perunggu muncul di tangannya. Istana ini berwarna biru hijau, tetapi ukurannya kurang dari telapak tangan. Itu terlihat sederhana dan alami dengan jenis aura dao. Dia membuangnya, menggunakannya untuk menekan area tempat Si Hao berdiri. Itu dengan cepat membesar, dan kemudian bergabung dengan simbol di sana. Simbol-simbol itu menyatu dengan Istana Perunggu dan memancarkan cahaya yang menakjubkan. Seolah-olah api surgawi menyala. Setengah langit bahkan menjadi sangat menyilaukan. Hah! Istana kuno ini. Semua orang mengambil langkah mundur. Semua bulu halus mereka berdiri. Istana kuno seukuran telapak tangan ini dengan cepat membesar. Seolah-olah itu bisa menekan surga dan 10.000 dao. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Pihak lain menggunakan beberapa metode yang dia tahan seperti yang diharapkan,
berharap untuk segera menekannya dan mengakhiri pertempuran ini. Dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan kartu trufnya, karena jika dia menggunakannya saat diawasi oleh begitu banyak orang, itu tidak akan berguna lain kali. Dia punya rencana besar di tempat. Tidak hanya ada bakat luar biasa di sini, ada makhluk yang menyalakan api surgawi mereka di sini, jadi dia ingin menyimpannya untuk saat yang genting. Sebuah pukulan yang menentukan kalau begitu. Dia berkata dengan lembut. Dengan suara Weng, Si Hao mengaktifkan tungku pil, menghancurkan tombak pertempuran kosong. Dia kemudian langsung menghadap ke istana perunggu. Kemudian, dia bersandar ke samping, hendak mencurahkan sungai surgawi yang tak berujung. Pada saat terakhir, dia menahan diri untuk tidak menggunakan semua itu, karena itu akan sangat sia-sia. Dia dengan keras menamparkan bagian bawah tungku. Simbol meletus, dan kemudian cahaya tanah bersinar dari tungku. Sedikit tanah kuning terbang keluar. Ini adalah bumi makam abadi. Itu cukup aneh, tidak bercampur dengan sungai surgawi sama sekali. Itu juga berat, beristirahat di bagian bawah tungku pil. Sedikit dari itu terbang keluar sekarang dengan tamparan Si Hao. Ini melepaskan kekuatan petir yang menakjubkan yang juga membawa kekuatan kutukan. Ketika itu melakukan kontak dengan tetesan darah perak di kehampaan, ia dengan cepat menyerapnya dan kemudian terus-menerus melahap darah yang berharga. Anak muda yang hebat dari Immortal Palace terkejut. Ini adalah zat bawaan tubuhnya yang harus diserap kembali, tetapi sebenarnya menyatu dengan sedikit tanah kuning. Menekan. Dia berteriak keras. Dia mengaktifkan istana perunggu, mengirimkannya ke bawah. Dia juga mengacungkan tombak besar, mengirimkannya ke bawah. Buka. Sementara itu, Si Hao juga berteriak keras dan mengaktifkan tungku pil. Terlepas dari apakah itu bumi makam abadi atau sungai surgawi, dia telah mengirimkan cukup banyak. Saat ini, mereka berdua menenggelamkan tempat ini. Petir menutupi dunia tanpa batas, dan guntur bergemuruh dengan kacau. Seluruh langit diselimuti listrik, sangat terang sehingga hampir membuat orang buta. Mata mereka terasa seperti ditusuk jarum. Ini terlalu mengejutkan. Kekuatan petir itu luar biasa hebat, dan itu sangat menakutkan. Itu juga disertai dengan kekuatan kutukan yang misterius dan menakutkan. Si Hao meringis kesakitan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri, menggunakan tutup tungku untuk memblokir 90% dari petir. Namun, jumlah sisa masih mengoyak dagingnya, menyebabkan darah menetes keluar. Semua bulu halusnya berdiri. Arus listrik berderak, membuat seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Pancaran listrik terus mengalir keluar dari pori-pori, mulut, dan hidungnya. Ini adalah serangan yang melukainya terlebih dahulu sebelum menyerang lawan. Petir ini terlalu ganas. Itu berisi energi Dao abadi yang menakutkan sampai membuat seseorang gemetar. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi seseorang. Kita harus memahami bahwa saat itu, Si Hao menggunakan banyak hari untuk menempatkan tetes demi tetes dan potongan demi potongan sungai surgawi dan bumi makam abadi ke dalam tungku. Meskipun demikian, dia masih dipukul sampai dia berada di antara hidup dan mati. Dan sekarang, semuanya tiba-tiba terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ini adalah bencana besar. Pewaris Istana Abadi adalah orang pertama yang menderita serangan petir, meledakkannya secara langsung. Tubuhnya langsung hangus hitam, dan seberkas asap membubung ke udara. Dia batuk darah dalam jumlah besar. Namun, segera setelah itu, tubuhnya bersinar lagi. Jenis baju besi muncul, seolah-olah bulu perak berkelap-kelip satu demi satu, menempel padanya dan melindungi tubuhnya. Armor pertempuran bulu abadi. Seseorang terkejut. Ini adalah salah satu harta rahasia Istana Abadi. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa menguasainya. Sulit untuk dikendalikan dan dikenal sebagai armor tingkat Master Sekte dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Jenis baju besi surgawi ini, jika dibawa ke pasar, siapapun akan membuat ahli tingkat Master Sekte pindah. Itu adalah satu set pakaian berharga pada tingkat itu. Itu benar-benar tak ternilai. Legenda mengatakan bahwa Istana Abadi benar-benar memiliki hubungan dengan keabadian.
Mereka memiliki rahasia umur panjang, serta warisan yang tak tertandingi. Bahkan metode rahasia kilang armor mereka sangat luar biasa. Armor pertempuran bulu abadi bisa melepaskan jenis cahaya, menjadi seringan bulu dan naik ke surga. Itu sangat menyilaukan dan memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa jenis baju besi ini setara dengan pakaian jangkrik surgawi yang paling terkenal di alam yang lebih tinggi. Mereka berdua adalah harta karun tingkat dewa yang praktis tidak mungkin untuk ditukar. Orang ini tidak hanya sangat kuat, bahkan artefak berharga yang dia miliki sangat mengejutkan. Salah satu dari harta ini dapat menimbulkan badai besar di dunia luar. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, kekuatan petir masih berguna, menenggelamkan armor bulu abadi di dalamnya. Pancaran listrik bersinar dengan gemilang, berderak dengan suara pilih pala. Mereka semua mendarat di tubuh pewaris Immortal Palace. Pada saat ini, semuanya sangat indah. Bulu-bulu beterbangan dengan cara yang berkilauan dan tembus pandang. Seolah-olah hujan cahaya turun, seolah-olah seseorang menjadi seringan bulu dan melampaui. Pakaian berharga itu bersinar. Namun, pemuda hebat Immortal Palace masih batuk darah. Petir menghantam tubuhnya seperti air terjun, turun dari kehampaan. Kekuatan ini saja sulit untuk bertahan. Ini terutama ketika bumi makam abadi melepaskan kilat. Itu membuat bulu abadi agak redup. Ada jenis kekuatan aneh di dalamnya. Kutukan. Seseorang berteriak dengan suara rendah. Kutukan yang terkandung di dalam bumi makam abadi itu jahat dan menantang surga, dan semakin kuat, semakin parah kerusakan yang akan mereka hadapi setelah terinfeksi. Di masa lalu, bahkan seorang master sekte tua meninggal karena ini. Petir mengalir seperti air terjun, meledakkan pewaris istana abadi sampai dia batuk darah dan kulitnya menjadi tidak menyenangkan. Dia mengambil sedikit kutukan. Saya tidak bisa menyia-nyiakan ini seperti ini, harus menggunakannya lebih hemat. Dia memiliki terlalu banyak artefak magis pada dirinya, jadi bahkan jika aku mengirimkan sebagian besar sungai surgawi, kemungkinan besar itu masih tidak akan bisa membunuhnya. Si Hao dalam hati terguncang. Itu karena, pada saat itu, pihak lain menarik istana perunggu untuk membela diri dari kutukan, dan dia juga membimbing semua petir yang menutupi langit ke istana perunggu. Sementara itu, dengan tombak di tangan, dia mengiris kekosongan untuk memisahkan jarak. Si Hao menyingkirkan tungku pil, tidak lagi mengirimkan sungai surgawi dan bumi makam abadi, untuk sementara memadamkan petir. Dengan jabat tangannya, dia juga melemparkan tutup tungku keluar. Dengan suara kuangdang, itu menabrak tombak kosong. Selain itu, sepasang sayap petir muncul di belakangnya, membawanya ke udara. Tinjunya mengacungkan untuk mengirimkan serangan ganas. Darah mekar di mana-mana. Kedua individu segera bertukar beberapa lusin serangan. Keempat tinju dalam kondisi buruk. Darah menetes keluar, berhamburan ke bawah dengan cemerlang. Ini adalah perjuangan tubuh fisik. Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain. Kedua belah pihak seimbang, karena mereka berdua telah mencapai batas jalan ini, Vajra dan tidak dapat dipecahkan, daging mereka tidak mati. Murid pewaris istana abadi menjadi sedingin es. Dia mengaktifkan simbol dan menampilkan teknik berharga untuk membunuh si Hao. Di samping, Tungku Pil mengirim sungai surgawi, bumi abadi, dan kilat dalam deras. Area dalam kehampaan ini segera diledakkan, menciptakan kembali pemandangan dari tadi. Petir itu tidak ada habisnya, dan kekuatan kutukan menyebar ke udara. Pewaris istana abadi diretas sampai dia batuk darah dari mulutnya. Selain itu, warna abnormal dapat terlihat di sekitar bagian luar tubuhnya, cerminan dari kekuatan kutukan yang sedang bekerja. Si Hao bergegas, memaksanya untuk melawannya dalam pertempuran kekuatan fisik. Darah kedua individu memercik tinggi ke udara. Tinju bertabrakan saat mereka melakukan pertempuran yang sangat sengit. Mereka bertukar serangan lagi. Kedua kaki individu itu hancur bersamaan. Darah berceceran di mana-mana lagi. Si Hao menghela nafas. Armor surgawi bulu abadi pihak lain terlalu tangguh. Jika bukan karena dia memiliki pakaian jangkrik surgawi di kakinya, dia kemungkinan akan membayar harga yang mahal.
Untungnya, kekuatan pertahanan Tunku Pil di samping cukup luar biasa. Ekspresi pewaris Istana Abadi tidak menyenangkan. Kekuatan kutukan menyebar, dan itu mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Sementara itu, energi darah pihak lain menjadi semakin kuat. Sulit baginya untuk mengendalikan kecepatan pertempuran ini. Dia memiliki keunggulan dalam kekuatan magis, tetapi tidak mudah baginya untuk menggunakannya. Dia benar-benar ditekan oleh petir tak berujung dan berhenti. Setelah serangan terakhir, kedua individu dikirim terbang. Mereka saling menatap dari kejauhan. Aku akan membunuhmu lain hari. Pewaris Istana Abadi berkata dengan dingin. Dia tidak ingin melanjutkan. Tunku Pil pihak lain sangat aneh, dengan terlalu banyak kekuatan kutukan dan kilat di dalamnya. Setelah hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ketika ranah kultivasi saya menjadi lebih tinggi, siapa yang bisa bersaing dengan saya? Si Hao berkata dengan sangat narsis. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani menertawakannya. Raja Iblis Muda telah menghasilkan keberhasilan pertempuran yang luar biasa. Meskipun dia harus bermain dengan kekuatannya dan tidak memiliki kekuatan magis sebesar pewaris Istana Abadi, mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup menantang surga. Berita pertempuran ini pasti akan menyebar ke setiap sekte dan membuat semua arah terguncang. Pewaris Istana Abadi bertarung melawan seseorang, tetapi tidak dapat membunuh lawannya. Ini adalah peristiwa besar, dan yang menjadi lawannya pasti akan membuat perhatian semua orang terfokus padanya. Tubuh Yue Chan anggun dan elegan. Rambut hitamnya yang halus tersebar ke bawah, dan matanya yang cerdas melihat ke atas. Dia memiliki tubuh yang indah dan tulang giok, penampilannya murni dan cerdas. Saat ini, dia merasa sangat terkejut. Individu ini benar-benar menghentikan serangan pewaris Istana Abadi. Meskipun kekuatan fisik mereka sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan magis. Namun, orang ini menunjukkan potensi yang menakjubkan. Setelah ranah kultivasinya meningkat, dia kemungkinan akan menjadi makhluk tertinggi muda yang sangat kuat. Apakah kalian memperhatikan bahwa air sungai dan kilat yang dimilikinya sangat mirip dengan milik Pulau Vien? Seseorang berkata dengan lembut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tiba-tiba mengerti dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu benar, itu seharusnya air di dalam sungai itu. Dia benar-benar berani mengumpulkan sungai surgawi. Dia benar-benar sembrono dan berani. Semua orang tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat menyeramkan. Semakin kuat individu yang masuk, semakin berbahaya itu. Mereka akan terinfeksi oleh kekuatan kutukan dan mati. Menjadi lebih lemah tidak berarti aman, karena mereka akan disambar petir sampai mati. Ada banyak mayat dewa yang mengalir di sepanjang sungai, tetapi tidak banyak orang yang berani memancingnya. Namun, orang ini berani mengambil air dari sungai surgawi. Ini membuat semua orang merasa benar-benar terpana. Mengapa saya merasa masih ada sedikit tanah kuning di dalam Tunku Pil itu? Jangan bilang bahwa dia menggali itu dari makam abadi, seseorang bergumam. Kita harus memahami bahwa makam abadi adalah tanah kuno suci yang hanya ada dalam legenda. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang benar-benar mencapai akhir. Tidak ada catatan tentang buku tulang, tetapi dikabarkan bahwa itu tidak akan melebihi segelintir. Dia sangat kuat, mungkinkah dia? Huang. Beberapa orang dibangunkan. Mereka segera memikirkan individu misterius yang meninggalkan namanya di monumen penguasa iblis, Huang. Asal-usul Raja Iblis Muda itu aneh, tidak diketahui sampai hari ini. Tidak ada yang tahu dari warisan apa dia berasal, tetapi sekarang, mereka akhirnya memiliki beberapa petunjuk. Benar, itu pasti dia. Banyak orang terguncang. Orang ini telah mengunjungi sungai surgawi dan mengumpulkan bumi makam abadi. Kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Dia sangat cocok dengan identitas Huang. Mata Yue Chan meledak dengan pancaran warna-warni surgawi. Dia menatap si Hao, merasa bahwa dia tampak cukup akrab. Dia merasa sangat tidak percaya. Orang ini adalah Huang, tapi itu jelas bukan identitas aslinya. Persis dari jenis warisan apa dia berasal. Kulit penyihir itu putih berkilauan, dan matanya yang besar bergerak-gerak.
Musuh dari musuhku adalah temanku. Orang ini tidak buruk, jadi aku harus minum secangkir dengannya. Hanya saja, kenapa aku merasa dia semakin akrab? Bakat luar biasa lainnya semuanya sangat terkejut. Dia adalah Huang. Pewaris Istana Abadi dan Si Hao berdiri saling berhadapan. Ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Kedua belah pihak mempertahankan keheningan mereka, tak satu pun dari mereka mengambil tindakan lagi. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Sebuah cabang meronta-ronta, melengkungkan ruang saat menyapu seperti cambuk surgawi. Sebuah peng terdengar. Meskipun pewaris Istana Abadi dengan cepat menghindar, dia masih terkena ujung cabang dan dikirim terbang keluar. Darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Ini membuat mereka semua terkejut. Mengapa hal seperti ini tiba-tiba terjadi? Tombak besar itu bersinar. Pewaris Istana Abadi mengiris kekosongan dan melangkah masuk, sehingga menghilang dari tempat ini. Tidak jauh dari sana, sebuah pohon tua berwarna hitam bisa terlihat. Akarnya seperti kaki, dan saat ini, ia berlari dengan panik. Tak disangka pohon hantu darah iblis itu lagi. Keberadaan macam apa ini? Semua orang menjadi terpana. Mereka semua ketakutan, dan bahkan makhluk yang menyalakan api surgawi mereka dengan panik berlari untuk hidup mereka. Si Hao terkejut. Dia sangat mengerti betapa jahatnya pohon ini. Ranah kultivasinya sangat tinggi, melebihi batas yang diizinkan dari peraturan dunia seribu kecil ini. Namun, serangan ini secara tak terduga tidak langsung membunuh pewaris Istana Abadi. Pada saat ini, Si Hao menetapkan pewaris Istana Abadi sebagai salah satu individu paling berbahaya. Bahkan jika mereka bertempur di alam kultivasi yang sama dan kekuatan magis mereka serupa, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati masih sulit untuk dikatakan. Dia secara alami tidak ragu-ragu. Dia memanggil kakeknya, dan setelah menyebarkan beberapa sungai surgawi di belakangnya, mereka dengan cepat melarikan diri. Pohon ini kemungkinan besar datang untuknya. Untungnya, kekuatan kutukan yang terkandung di dalam sungai surgawi itu cukup menakutkan. Bagaimanapun, itu bahkan membuat Master Sekte Tua menderita bencana sebelumnya. Pohon hantu darah iblis mengerti betapa menakutkannya itu juga. Si Hao dan Dewa Iblis Agung mengaktifkan kekuatan petir mereka, dan kemudian mereka menghilang dari tempat ini. Itu sangat bising di pintu masuk alam rahasia. Berita dengan cepat menyebar, dan semua orang mendiskusikan ini dengan penuh semangat. Penampilan tak terduga pohon hantu darah iblis, serta gangguan membuat semua orang terkejut, tetapi juga bingung. Mengapa itu tidak terpengaruh oleh peraturan alam rahasia? Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah identitas Raja Iblis Muda itu. Sebelumnya, meskipun ada beberapa yang memiliki kecurigaan, tidak ada yang membuktikannya. Namun sekarang, semua petunjuk mengatakan bahwa dia adalah Huang. Orang yang meninggalkan nama mereka di monumen penguasa iblis, orang yang memiliki kekuatan pertempuran paling kuat dan mengabaikan semua ahli muda di 10 provinsi dari masa lalu hingga sekarang, sebenarnya ada di sini. Tubuh aslinya muncul. Huang, itu sebenarnya dia. Tidak heran dia bisa bergerak tanpa hambatan melalui alam rahasia dan membunuh bakat luar biasa. Jika itu orang itu, semuanya masuk akal. Semua orang bertanya-tanya siapa Huang itu. Surga, dia benar-benar muncul. Dia adalah Raja Iblis Muda. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Kehebohan besar muncul, menghasilkan sensasi yang lebih besar dari apapun di masa lalu. Ini adalah berita paling mengejutkan selama beberapa hari terakhir ini. Identitas Raja Iblis Muda itu terungkap. Dia adalah Huang. Ini menyebabkan keributan besar yang membuat semua orang sangat terkejut. Berita ini menyebar ke banyak sekte kuno dan menarik perhatian beberapa warisan abadi. Banyak orang melihat ke arah klan Qin, karena Huang meninggalkan jejaknya di monumen. Itu duduk di atas kepala Qin Changsheng, dan ini telah memicu diskusi dari banyak ahli sekte sebelumnya. Sekarang, karakter utama sendiri muncul. Film pun berakhir.